Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Kensyah Rida Salam dengan NPI 1462300194. Pada video kali ini saya akan menjelaskan source code aplikasi tugas ETS mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak kelas A. Aplikasi yang dibuat itu apa? Aplikasi yang dibuat adalah CRUD data mahasiswa atau form mahasiswa. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa. Di dalam aplikasi ini terdapat form input data yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu, data diri mahasiswa. Yang kedua, data keluarga. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Yang keempat, program studi. Yang lima, dokumen. Terus yang keenam ada persetujuan data. Selanjutnya, aplikasi ini juga tampilannya saya buat lebih menarik gitu. Nanti ada tampilan kayak berbentuk kartu, terus ada icon-icon, terus ada tombolnya gitu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan struktur file pada project ini. Untuk yang pertama itu di lib sini. Yang pertama ada main tab, lalu di widget ada custom text field .dart, terus ada upload file .dart, utils ada alert help .dart, services ada mahasiswa service .dart, di page mahasiswa form page .dart, dan ini mahasiswa list page .dart. Ini untuk tampilan mobilenya nanti. Dan ada modelnya, ini mahasiswa model. Saya kasih gambaran untuk apa sih setiap file ini. Untuk yang main data itu adalah file utama untuk menjalankan aplikasi. Di dalamnya juga terdapat pengaturan tema aplikasi seperti warna utama, background, app bar, input tombol, dan halaman pertama yang dibuka. Lalu untuk mahasiswa model dari berisi model atau struktur data mahasiswa, semua atribut mahasiswa seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, data keluarga, data sekolah, prodi, dan dokumen ada file di sini. Gitu. Untuk file mahasiswa service.dart berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berfungsi untuk tambah, edit, hapus data mahasiswa gitu. Selanjutnya ada file mahasiswa list page.dart. Ini adalah halaman utama CRUD nanti yang menampilkan mahasiswa, tombol tambah, menu, detail, edit, dan hapus. Selanjutnya ada di sini mahasiswa page form.dart. Itu digunakan untuk halaman forum menambah atau mengedit data mahasiswa. Di file ini juga terdapat controller buat validasi, pemilihan tanggal, dropdown, upload dokumen, dan proses simpan data. Selanjutnya ada custom text file. Itu widget input buatan sendiri supaya tampilan input lebih rapi dan bisa digunakan berkali-kali. Selanjutnya ada upload file .dart, digunakan untuk widget khusus upload file atau dokumen. Gitu. Selanjutnya ada alert helper .dart. Ini digunakan eh, untuk menampilkan validasi atau konfirmasi hapus data. Sekarang kita mulai dari main.dart dulu. Di sini. Di sini import yang digunakan ada ini. Import pertama yang digunakan untuk memakai komponen Flutter seperti material app, dem data, scaffold, app bar, dan lain-lain.
Terus import kedua ini untuk memanggil halaman utama yaitu listpage.dart. Lalu di sini ada fungsi utama buat menjalankan widget My App di sini. Selanjutnya ini kelas My App Extend Stateless Widget itu untuk apa? Uh, karena halaman ini tidak menggunakan penyimpanan data yang berubah-ubah, tugasnya hanya membuat konfigurasi awal aplikasi. Gitu. Terus selanjutnya ada cons primary color. Di sini ada untuk warna utama aplikasi yaitu warna biru tua. Kemudian ada debug show jacket mode banner false. Terus ada title-nya TRUD mahasiswa. Ini digunakan untuk menghilangkan tulisan debug di pojok kiri kanan atas aplikasi. Kemudian ada tema sini. Sini. Ini untuk mempercantik tampilan aplikasinya. Kode ini juga buat uh, background aplikasi sedikit warna biru mudah keabu-abuan sehingga tidak polos putih nanti. Lalu ada app bar tema di sini. Itu untuk uh, membuat tampilan app bar berwarna biru, teksnya putih, posisinya judul di tengah, center title tengah, lalu tanpa shadow berlebihan gitu. Terus selanjutnya ada bagian input decoration, itu digunakan untuk supaya semua field input memiliki tampilan yang seragam. Kemudian ada elevated bottom theme, ini untuk mengatur tombol agar warna biru, teks putih, dan sudutnya membulat. Selanjutnya ada di bawahnya ini untuk jika halaman pertama yang dibuka saat aplikasi berjalan adalah mahasiswa list page tadi, halaman utama tadi, yaitu halaman daftar mahasiswa. Lalu kita lanjut ke mahasiswa model .dart. Yang pertama, kelas ini digunakan untuk apa? Digunakan sebagai model data mahasiswa. Model ini seperti cetakan atau template untuk menyimpan satu data mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa ini ada beberapa bagian data, yaitu ini data diri seperti nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, string umur, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, NIK, nomor telepon, email, lalu ada data untuk keluarga. Di sini ada nama orang tua, alamat keluarga, pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, terus ada nomor telepon orang tua. Lalu di bawahnya lagi ada untuk riwayat pendidikan. Yang pertama riwayat pendidikan ada seperti nama sekolah, alamat sekolah, tahun lulus, jurusan sekolah, nomor ijazah, NISN, gitu ya. Oke, selanjutnya ke program studi ada untuk prodi pilihan 1, prodi pilihan 2, lalu ada jalur masuknya lewat mana? Ada untuk dokumen. Dokumen ini untuk menyimpan pas foto, KTP, KK, ijazah, sertifikat, dan bukti pembayaran. Gitu.
Kemudian di bawahnya ada konstruktor di sini. Ini digunakan untuk saat membuat objek mahasiswa, semua data wajib dikirimkan, wajib diisi. Kalau tidak akan keluar notifikasi alert nanti. Di apa namanya? Jadi ini sangat penting karena bentuk utama yang data yang digunakan di aplikasi ini, gitu. Lalu kita ke mahasiswa service. File ini untuk berfungsi menyimpan data mahasiswa sementara. Udah kita kutip tadi. Terus di awal ini input model karena service membutuhkan kelas mahasiswa yang tadi yang ada di modal gitu. Kemudian ada kelas service. Kelas mahasiswa service digunakan untuk menyimpan semua data mahasiswa yang sudah ditambahkan. Lalu kenapa ini menggunakan statik? Karena data ini bisa diakses langsung dari kelas mahasiswa service tanpa harus membuat objek baru. Kemudian ada fungsi static list mahasiswa, get all mahasiswa, return data mahasiswa. Ini digunakan untuk mengambil semua data mahasiswa yang sudah ditambahkan pada halaman list, akan memanggil fungsi ini untuk menampilkan semua data. Gitu. Kemudian ada static void tambah mahasiswa. Fungsi untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam list. Lalu di bawahnya ada static void update mahasiswa. Ini untuk mengganti data mahasiswa pada posisi tertentu, misal di nama, di umur, tempat tanggal lahir, begitu ya. Kemudian ada static void hapus. Ini untuk udah tertera seperti namanya, ini untuk hapus ya. Menghapus data mahasiswa berdasarkan indeks dia. Jadi ini file ini untuk menangani CRUD data, namun perlu dijelaskan bahwa penyimpanan ini masih sementara. Jika aplikasi ditutup atau restart, data akan hilang karena belum menggunakan database seperti MySQL, SQLite, Firebase, dan lain-lain lah. Tuh. Terus ada lanjut kita ke custom text field dot. Yang pertama, ini file ini dibuat untuk supaya input text field tidak perlu ditulis berulang-ulang. Di dalamnya ada kelas custom text field, extend start-with. Terus widget ini juga memiliki beberapa parameter di sini. Untuk yang controller digunakan untuk mengambil dan mengatur isi input. Lalu yang label digunakan untuk text label input, misalnya nama lengkap, email, dan NIK. Lalu ada final text keyboard type. Itu digunakan untuk menentukan jenis keyboard. Misalnya untuk nomor telepon bisa memakai text input type phone gitu. Untuk memakai email, text input type email address, dan untuk angka memakai text input number. Jadi bisa menyesuaikan. Lalu ada max line. Ini untuk menentukan jumlah baris input, misalnya alamat bisa dibuat lebih dari satu baris. Jadi
Jadi banyak nanti teksturnya akan otomatis ke bawah, menambahkan yang baru. Lalu ada read only. Ini read only untuk agar input tidak bisa diketik langsung. Contohnya tanggal lahir dibuat read only karena dipilih dari kalender. Lalu ada on tab digunakan untuk menjalankan fungsi ketika input diklik untuk membuka data pikernya. Terus lanjut ada icon ini untuk menampilkan icon di sudut kirinya seperti icon kalender, icon apa namanya, alamat rumah gitu. Terus di bagian bawahnya ada di bagian sini juga memakai sama. Ini untuk apa namanya? Yang tadi, alert tadi. Lalu ini juga membutuhkan build. Itu untuk men-setup logo-logonya, ditaruh di mana, padding berapa, begitu kan. Ada kalender, ukurannya berapa, border radiusnya berapa, backgroundnya putih, bordernya membulat, border biru seaktif, gitu. Terus di widget ini formnya saya coba menulis kayak misal ada yang tadi nama lengkap dan lain-lain ini gitu gitu daripada menulis panjang berkali-kali. Selanjutnya ada upload field dart. Ini digunakan untuk membuat tampilan upload dokumen. Jadi nanti misal mau upload dokumen, nanti otomatis mengarahkan ke file directory gitu. Untuk yang awal ini untuk yang tadi Flutter-nya, import Flutter, lalu di sini import package file picker ini untuk memilih file dari perangkat. Lalu kelas utamanya ada kelas upload field, extend stateless widget. Lalu widget ini menerima beberapa parameter seperti title, nama file, lalu ada on file selected. Terus title itu apa sih? Title itu nama dokumen, misalnya pas foto terbaru atau fotokopi kakak. Terus file name ini digunakan untuk menampilkan nama file yang sudah dipilih. Lalu, untuk on file selected adalah callback yang dikirim nama file ke halaman for. Gitu. Lalu, selanjutnya, kemudian ada fitur void pilih file. Build content asynchron final result. Await file picker platform pick file itu fungsinya untuk membuka file picker jika user memilih file. Maka file yang diambil on selected artinya nama file dikirim kembali ke halaman. Setelah itu berhasil muncul pada bagian tampilan container dengan border rounded dan sini. Jika file sudah dipilih, maka variabel final sudah upload akan bernilai true kalau upload icon berubah menjadi icon check.
circle dan warna menjadi hijau. Kalau belum upload, icon tetap eh, berwarna hijau. Icon tetap berwarna biru. Gitu. Jadi user bisa langsung melihat yang sudah dipilih, gitu. Jadi user bisa langsung melihat dokumen mana yang sudah dipilih dan mana yang belum, gitu. Untuk ukuran margin, padding, color, bordernya, bayangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada alert helper. Lalu ini berfungsi untuk bantuan untuk menampilkan dialog. Ini untuk kelas memanggil Flutter. Ada kelas juga. Itu import yang atas ini. Di sini ada kelas alert helper. Terus di dalamnya ada static void, show alert. Dalamnya ada bold content, font text, string title, string message. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan alert biasa. Misalnya saat data belum lengkap, maka program akan menampilkan pesan validasi. Lalu, di sini ada sebentar. Contohnya nanti ada di form ya, di form sini uh, untuk validasi data diri wajib diisi dengan lengkap, gitu. Kemudian ada fungsi static void confirm delete, digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi sebelum menghapus data. Terus ada dua dialog, yaitu batal dan hapus. Jika user menekan tombol batal, dialog ditutup. Jika user menekan tombol hapus, maka on confirm. Artinya akan dijalankan fungsi on confirm ini dikirim dari halaman list. Jadi halaman list bisa menentukan tindakan setelah user menyetujui hapus data. Keuntungannya menggunakan helper seperti ini adalah kode menjadi lebih rapi karena tidak perlu menulis show dialog panjang berkali-kali. Lalu ada mahasiswa list page dark sini. File ini adalah halaman utama CRUD nanti, data mahasiswa. Di halaman ini user bisa melihat data, menambahkan data, melihat detail, mengedit dan menghapus. Di atasnya ada beberapa import. Import model itu digunakan untuk menampilkan objek mahasiswa. Lalu untuk yang service gunakan untuk mengambil data mahasiswa dari service. Lalu ada helper untuk konfirmasi hapus tadi. Itu atau validasi. Form page ini untuk membuka halaman tambah atau edit. Selanjutnya ada kelas mahasiswa list page extend stateful widget. Halaman ini memakai di sini ini memakai stateful widget karena data mahasiswa bisa berubah, misalnya saat menambah, mengedit atau menghapus. Tampilannya harus diperbarui, gitu. Di dalam state terdapat getter, yaitu di sini ya. Ini kita bilang itu di sini.
Ini digunakan untuk mengambil semua data dari mengambil semua data mahasiswa dari servis. Kemudian ada fungsi untuk buka form tambahan. Ya, ini sampai sini. Dari sini sampai sini. Ini. Fungsi ini untuk membuka halaman form tambah mahasiswa. Saya menggunakan await karena setelah halaman form ditutup, halaman list perlu diperbarui dengan set state. Selanjutnya ada fungsi edit di sini. Di sini sampai sini. Fungsi ini hampir sama dengan tambah, tetapi bedanya mengirim data mahasiswa dan indeks ke halaman form. Data mahasiswa dikirim supaya form bisa otomatis terisi dengan data lama. Indeks dikirim supaya saat disimpan, data yang diubah adalah data pada posisi tersebut. Kemudian ada fungsi hapus data. Sini. Fungsi ini untuk dialog konfirmasi juga jika user memilih hapus, maka data dihapus menggunakan mahasiswa service. Ini hapus mahasiswa berdasarkan indeks. Itu. Selanjutnya ada widget header dashboard. Ini fungsi ini untuk membuat header berwarna biru. Warna-warna di sini. Dengan gradient icon sekolah. Header ini menampilkan jumlah data mahasiswa yang disimpan. Lalu ada si ini statistik card untuk menampilkan dua kartu total data prodi aktif nanti di atasnya ada dua. Untuk menghitung prodi aktif digunakan fungsi int hitung produk unik di sini. Nah, situ. Jadi fungsinya mengambil semua prodi pilihan satu, lalu mengubahnya menjadi set, sehingga data yang sama tidak dihitung dua kali. Terus ada fungsi empty state. Sini. Ini untuk menampilkan jika mahasiswa belum ada, di dalamnya terdapat icon sekolah. Terus ada teks, belum ada mahasiswa. Oke. Dalam bentuk card. Terus ada avatar, awal nama, terus nama mahasiswa, email, dan lain-lain. Lalu ada empty state udah di sini ini untuk button-buttonnya. Ini untuk yang tadi fungsi untuk menampilkan card satu data ini di sini. Di sini mahasiswa card yang isinya seperti avatar huruf gitu ya. Avatar nanti dibuat dengan fungsi avatar mahasiswa. Jika nama mahasiswa ada, jika nama mahasiswa ada, maka huruf pertama nama akan dijadikan avatar. Menu aksi dibuat dengan pop button di sini. Button.
kan cita faktor mahasiswa. Selanjutnya di sini ada fungsi info mahasiswa. Lanjut, label chip container. Ini informasi order radius, penobatan yang tadi gitu. Bawah lagi ini pop up penobatan sini. Dan soal detail mahasiswa di sini ini untuk fungsi ini memakai show modal bottom sheet dan trackable scrollable sheet sehingga detail data bisa digeser naik turun. Di dalamnya terdiri berapa section nantinya. Pertama tadi mandiri, tata keluarga, dan pendidikan, program studi, dokumen. Setiap section dibuat memakai fungsi detail section dan setiap baris data dibuat menggunakan fungsi detail item yang tadi di atas. Ini detail section. Detail section juga sini. Ini ada status dokumennya di sini. Broken title, icon, child. Sini. Ini dong validasi dia apakah udah upload atau belum. Gitu. Selanjutnya bahwa ini detail itemnya ada di list mahasiswanya yang nanti akan muncul di halaman utama. Ini yang floating action button kurang belum supaya data yang kosong tidak ada dua masalah tombol tambah saat kosong. Tombol tambah hanya tampil di tengah empty state gitu. Selanjutnya ada mahasiswa folder di sini. File ini berfungsi sebagai halaman form untuk tambah dan edit. Di bagian atas ada import seperti import material Dart dari Flutter. Terus model digunakan untuk membuat objek mahasiswa. Import service digunakan untuk menyimpan atau update data mahasiswa. Import alert digunakan untuk validasi. Import custom text field dan upload file digunakan untuk tampilan input dan upload dokumen. Lalu kelas utamanya yaitu kelas mahasiswa form page, extend stateful widget. Halaman ini menggunakan stateful widget karena banyak data yang bisa berubah seperti input, dropdown, radio button, checkbox, dan file upload. Widget ini juga mempunyai dua parameter, final mahasiswa sama final INT. Parameter mahasiswa digunakan saat mode edit. Parameter index digunakan mengetahui data keberapa yang akan di-update. Kemudian ada di bawahnya ini untuk super key dan lain-lain.
Terus ada di sini final nama lengkap. Ini untuk pemain controllernya, fungsi controllernya. Mengisi nama lengkap menggunakan controller. Ada juga yang di bawah di sini. Ini untuk menyimpan variabel nilai user seperti jenis kelamin dan lain-lain. Ada pas foto juga, dokumen di sini. Lalu ada ini fungsi checkbox nanti yang ada di bawah untuk persetujuan data pada metode instead di bawah terdapat proses pengecekan. Mode edit. Jika sedang edit, maka semua data lama dimasukkan kembali ke controller dan variabel pilihan. Contohnya di sini. Jika user menekan edit, form tidak kosong, tetapi langsung berisi data sebelumnya. Gitu. Selanjutnya ada ini sama, mengisi file-file yang kosong. Ini ada future void pilih tanggal. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan kalender menggunakan show date picker. Jadi jika diklik akan memunculkan kalender ya. Terus jika tanggal dipilih maka tanggal akan dimasukkan ke controller. Gitu. Di sini masukkan controller teks yang di dalamnya ada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian ini jika bulan dan hari ulang tahun belum lewat, umur dikurangi 1. Gitu. Setelah itu bawahnya ini set state, artinya tampilan umur akan langsung diperbarui. Fungsi selanjutnya ada void, fungsi simpan data di sini. Di sini juga terdapat beberapa validasi seperti sini. Ini untuk validasi data diri belum lengkap. Bawahnya ini untuk dokumen yang belum lengkap. Lalu di bawahnya ini kamu setuju apa tidak? Ya tadi pakai checkbox di bawah. Jika semua validasi lolos sini sampai sini, semua data dari controller seperti dropdown, radio button, dan Apple File dimasukkan ke objek mahasiswa tadi. Model. Setelah objek dibuat, di sini if edit. Program mengecek apakah mode edit atau tambah. Kalau edit, data lama diganti. Kalau tambah, data baru dimasukkan ke list. Setelah berhasil, di sini set menampilkan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu ini di sini ada navigator karena halaman list menggunakan await navigator push, maka sebelum form ditutup, halaman list akan menjalankan cheat state dan data terbaru langsung muncul. Kemudian ada beberapa fungsi tampilan seperti judul section digunakan untuk judul section dengan perhatian biru dan icon section ini dipakai terutama data diri, data keluarga, riwayat pendidikan, program studi, dan dokumen. Di sini ada drop down, lalu ada radio,
digunakan untuk umur, lalu ada umur slide ini ya, digunakan untuk menampilkan umur dalam bentuk slider dan icon kue ulang tahun. Jadi digunakan untuk yang widget persetujuan card digunakan untuk menampilkan checkbox persetujuan dalam bentuk card. Jika checkbox dicetak, warna card berubah menjadi hijau muda. Lalu ada header form, ini digunakan untuk menampilkan header atas pada form. Header ini berwarna gradien biru dan berisi icon sekolah serta keterangan form. Lalu ada tombol simpan, digunakan untuk menampilkan tombol utama. Jika mode edit, teks tombol menjadi simpan perubahan. Jika mode tambah, teksnya adalah tambah data. Ini di sini. Jika edit, simpan perubahan. Jika tidak, tambah data. Ini fungsi dispose. Metode ini digunakan untuk membersihkan semua controller saat halaman tidak digunakan lagi. Ini penting agar penggunaan memori lebih aman. Terakhir ada metode build. Ini di sini. Single child scroll view digunakan agar form bisa scroll karena inputnya banyak. Di dalam form terdapat header form, container card utama, section data diri, section data keluarga, section riwayat pendidikan, section program studi, section dokumen upload, cek persetujuan, tombol simpan. Dengan struktur ini, form tidak terlihat polos karena sudah memiliki seperti icon warna-warna gradien, cardnya putih, terus bordernya rounded, lengkung, bukan kotak, dan ada shadownya. Selanjutnya saya akan coba demokan aplikasi. Sini, sudah saya harap kita besar. Nah, di sini jika belum ada data mahasiswa akan muncul seperti ini. Ini titel tadi. Sini kita coba tahu mahasiswa. Nama saya sendiri. Begini, ini Surabaya. Tanggal lahirnya 2003. Oke. 23 tahun otomatis ini perhitungan nomornya ini laki-laki atau perempuan pakai radio button. Ini agama, status warga negaraan, ya nikahnya, telepon, emailnya, lalu di bawahnya ada data keluarga nomor orang. Ini alamat lengkap, perusahaan, oke, penghasilannya, nomor orang tua, sini, nama asal sekolah, SMK,
So, nomor ijazahnya di sini ISN. Nah, ini program studi yang akan dipilih. Contoh aja ini, sini sama sinilah boleh. Reguler, beasiswa, coba beasiswa. Nah, jika ini ditambah, akan memunculkan validasi dokumen seperti ini. Karena di sini belum terisi. Di sini. Kita coba isi. Open pada isi. Kita coba cari dulu di Google. Gambar. Ini uh, sini aja pakai ini. Semoga aja bisa. No text. Di sini kita download. Udah. Kita kembali. Nah, kita upload pakai ini. Oke. Nah, jika sudah akan berubah warna hijau ini. Oke, kita isi semua. Selanjutnya fotokopi ijazah sini. Oke. Nah, di sini jika diklik kamu harus mencentang persetujuan data terlebih dahulu. Nah, ini untuk validasi persetujuan data gitu. Nah, tambah seperti ini. Nah, oke. Tambahnya udah selesai, terus di sini ada total data mahasiswanya berapa, prodi aktifnya berapa, gitu. Di sini untuk detailnya, tampilkan detailnya, loh. Tampilkan nama, data diri, data keluarga, dan pendidikan, program studi, dokumennya ini nama-namanya. Ini prodi aktif. Di sini ada ini detail kan yang tadi. Di sini ada edit. Kita coba namanya ini Iron Cat, Cat gitu ya. Oke. Data-data yang emang misal disimpan di sini. Ini data-data yang dimasukkan dari sebelumnya yang tadi. Jadi bukan data kosong sesuai indeksnya. Simpan, data berhasil diperbarui. Jadi di sini berubah untuk kartnya. Lalu di sini bisa hapus juga. Kita coba tambah baru aja. Ini. Oke, selanjutnya perempuan. Ini keluarga, pekerjaan, MK, penghasilan, nomor telepon, lewat pendidikan, nomor sekolah, alamat sekolahnya, dan lulus, nomor sekolah, nomor ijazah, sama, isi sama.
kita setujui, enter. Nah, di sini udah ketambah juga. Prodinya 1 karena jurusannya yang dipilih sama, Teknik Informatika. Lalu kita coba hapus. Ini konfirmasi tadi ada batal, jika batal nggak jadi, kalau hapus itu on confirm dan ada validasi alert data mahasiswa berhasil dihapus. Gitu. Kurang lebih demo kurang lebih saya seperti ini. Mohon maaf bila salah kata atau tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.